Jadi apa sih pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita sudah pernah belajar ya di SD ya. Pembilang di atas dan penyebut itu ada di bawah. Contohnya seperti ini. 3/4 maka 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebutnya. Arti dari pecahan di atas adalah kita memiliki 3 bagian dari 4 bagian. Contohnya seperti ini, kakak punya pizza misalnya, 4 slice, kakak cuma punya 3 dari 4. Atau kakak hanya makan 3 dari 4 potong. Maka kakak punya 3/4 atau makan 3/4 pizza. Tapi ada juga bentuk pecahan campuran ya, artinya pecahan tersebut dicampur dengan bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1/3/4, artinya kakak punya 1 pizza ditambah dengan 3/4 pizza. Atau kakak makan 1 pizza ditambah dengan 3/4 potong lagi gitu ya. 3/4 pizza lagi. Nah, bagaimana sih cara menyederhanakan suatu pecahan? Ternyata pecahan bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan suatu bilangan, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Kecuali sudah tidak bisa, maka itu sudah kita sebut sebagai bentuk paling sederhana. Dengan kata lain, sebetulnya cara singkatnya atau cara paling tepatnya itu kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB dari keduanya. Cuma mungkin kadang-kadang agak lama ya, kita harus mencari FPB dan FPB-nya terlebih dahulu. Kecuali memang pecahannya besar banget, maka kakak sarankan cari FPB-nya. Tapi kalau kita punya contoh seperti ini, kakak punya 30/45, maka sebetulnya kakak tinggal membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang terpikir ya. Misalnya dibagi, oh ini kayaknya kelipatan 5 nih kak. 30 bisa dibagi dengan 5, menghasilkan 6. 45 bisa dibagi dengan 5, menghasilkan 9 kak. Berarti kita punya 6/9. Tapi ini belum bentuk paling sederhana. Kenapa? Karena 6/9 ini masih bisa dibagi 3 menjadi 2, dibagi 3 menjadi 3. Atau bentuk paling sederhana dari 30/45 adalah 2/3. Kalau dengan cara FPB, kalian akan mendapatkan FPB-nya itu adalah 15 ya. Sehingga 30 dibagi 15 hasilnya 2 dan 45 dibagi 15 hasilnya 3. Kita coba nih untuk yang B. Di sini kakak punya 90 dan 135. Boleh pakai FPB, boleh dicoret. Kalau kakak sih lebih prefer dicoret ya. 90 bisa dibagi 5 nih. Hasilnya itu 18. 135 bisa dibagi 5 juga nih. Hasilnya 27. Berarti sekarang kakak punya 18/27. Ternyata bisa dibagi 3 lagi. Dibagi 3 ini 6. Dibagi 3 ini 9 ya. Ternyata hasilnya 6/9. Oh, masih bisa nih. Dibagi dengan 3 lagi, maka menghasilkan 2, menghasilkan 3. Ternyata bentuk paling sederhananya juga sama, 2/3. Nah, gampang ya? Sekarang gimana kalau keluar soal seperti ini kak? Jadi nanti bisa aja dalam menyederhanakan pecahan, teman-teman ketemu soal yang ada satuannya. Nah, ketika menyederhanakan, satuannya harus sama. Paling gampang, kita pilih satuan yang lebih kecil. Di sini kakak punya meter, di sini kakak punya sentimeter. Kalau teman-teman ingat tangga ya, nah di sini kita punya meter, di sini kakak punya desimeter, di sini kakak punya sentimeter. Sentimeter ini di bawah, jadi kita maunya mengubah si meter menjadi sentimeter, ya jangan jadi meter. Maka di sini kakak punya 30 cm dibagi 4 turun 1 turun 2 berarti 400 meter sentimeter sekarang. Nah, sehingga sentimeternya boleh kita coret, satuannya boleh hilang karena pecahan itu sebetulnya adalah suatu perbandingan. Ini boleh kita coret nih. Ya, ini bisa disamakan lagi ya. 3/40 tidak bisa dibagi 3. Ternyata pecahannya adalah 3/40. Sekarang gimana kalau pecahannya ada aljabarnya kak? Wah, sama aja nih. Jadi kita selesaikan dulu angkanya. Jadi di sini kita punya 45/75. Kakak selesaikan dulu. Dibagi 5 9. Dibagi 5 ini 15 ya. Ini dibagi 5 nih.
Kemudian kakak bagi lagi dengan 3. Ini hasilnya 3. Dibagi lagi dengan 3. Itu hasilnya adalah 5. Maka untuk angkanya kita punya 3/5. Kalau angkanya sudah selesai, tinggal kita kerjakan aljabarnya atau hurufnya. Kita tinggal lihat di sini nih. A pangkat 2, A pangkat 3. Artinya kalau kita sederhanakan, yang tersisa itu di bawah ya. Ini istilahnya kita bagi A pangkat 2 hasilnya 1. Yang ini dibagi A pangkat 2 hasilnya A pangkat 1. B pangkat 3 dengan B ini kakak bagi dengan B. B dibagi B hasilnya habis 1. B pangkat 3 dibagi B, B pangkat 2. C juga sama, berarti dibagi dengan yang paling kecil, dibagi C pangkat 2, sehingga di sini sisanya 2. Sehingga kalau di atas itu masih ada A-nya, ini kan sudah jadi 1 ya. B pangkat 2, C pangkat 2, di bawah tinggal A pangkat 1. Ini adalah bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk aljabar ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membandingkan nilai suatu pecahan. Biasanya nanti di soal kalian disuruh menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau mengurutkan. Nah, ketika mengurutkan, kita harus bisa membandingkan nilai suatu pecahan. Nah, untuk membandingkan, maka kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Jadi penyebutnya harus sama. Pembilangnya itu yang akan kita bandingkan. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, kita akan membuatnya menjadi sama. Contoh ya. Di sini kakak punya 2/5 dan 3/5. Wah, di sini penyebutnya sudah sama. Gampang ya. Tinggal kita lihat atasnya. Ini 2, ini 3. Lebih besar 3. Maka lebih tepat kita isi dengan tanda seperti ini. Di mana dibacanya 2/5 lebih kecil dari 3/5. Sekarang yang B. Kita punya 2/5 dan 1/3. Penyebutnya berbeda. Maka kita harus membuatnya menjadi sama terlebih dahulu. Gimana sih cara menyamakan penyebut? Paling mudah itu adalah kita melihat KPK-nya. Atau paling gampang lagi, kita kalikan aja nih. 3 dikali 5 itu berapa ya? 15. Maka kita akan membuat menjadi 15. Nah, kalau penyebutnya sudah 15, maka kita sekarang mengurus pembilangnya. Di sini, 5 menjadi 15 itu dikali 3. Artinya, 2 ke sini juga harus dikali 3. Berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Di sini 3 menjadi 15 itu dikali 5. Maka satunya juga harus dikali dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5. Kalau penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal kita lihat pembilangnya. 6 dan 5. Maka tandanya adalah lebih besar. Bacanya adalah 2/5 atau 6/15 lebih besar dari 5/15. Atau dalam bentuk sederhana, 2/5 lebih besar dari 1/3. Sekarang sama untuk yang C, artinya tinggal kita kalikan saja. Ini menjadi 30 ya. 30. 6 menjadi 30 dikali 5, maka 3-nya juga dikali 5, 15. 5 menjadi 30 dikali 6, maka 4-nya juga dikali 6, 24. Nah, berarti dari sini jelas kalau tandanya lebih kecil. Dibacanya 3/6 lebih kecil dari 4/5. Sekarang kita mau mengurutkan suatu pecahan. Nah, sekarang gimana nih cara mengurutkan suatu pecahan? Tentunya kita harus bisa membandingkan nilainya. Artinya, kita harus bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita punya 3, 4, 6, dan 8. Kita bisa mengalihkan semuanya. Tapi kalau kita kalikan semuanya nanti jadi besar sekali. Lebih baik dalam menyamakan penyebut yang banyak seperti ini, kita cari KPK-nya. Artinya kita mau mencari KPK dari 3, dari 4 berarti 2 pangkat 2 gitu ya. 6 artinya 2 dikalikan 3,
dan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Artinya KPK-nya kita ambil semua pangkat terbesar 2 pangkat 3 dikalikan 3. Berarti ini 8 dikalikan 3 atau 24. Artinya kita akan menyamakan mereka menjadi 24. Untuk yang 2/3 dulu menjadi 24. 3 menjadi 24 dikali 8, maka 2-nya dikali 8. Kita punya 16. Untuk yang 1/4 sekarang, nah ini kita berarti punya menjadi 24. 4 menjadi 24 dikali 6, maka atasnya 1 dikali 6 juga. 6/24. Untuk yang 5/6, ini menjadi 24 juga. Berarti dia dikalikan 4, 6 supaya jadi 24, maka 5-nya dikalikan 4 juga, menjadi 20. Terakhir yang 3/8, ini 24 juga, 8 ke 24 dikali 3, 3-nya dikalikan 3 juga 9. Nah kalau kita lihat di sini, maka yang pertama yang ini ya, yang pertama, kita lihat tinggal angka atasnya aja. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi urutan secara naik. Nah ini urutannya naik berarti dari kecil ke besar. Bisa aja soalnya dari kecil ke besar atau urutan naik. Berarti kita punya 6/24. Kita punya 9/24. Kita punya 16/24. Kita punya 20/24. Nah perlu hati-hati kalau di soal pilihan ganda tentunya yang diurutin yang ini nih. Ya. Bukan yang ini. Sehingga jawabannya itu adalah 6/24 itu tadi 1/4. Kemudian 9/24 tadi itu 3/8. Kemudian kita punya 2/3. Kemudian kita punya 5/6. Nah gitu. Ini jawaban akhirnya biasanya di pilihan ganda ini. Dan biasanya guru kalian juga maunya ini. Sekarang kita coba yang nomor 3. Kalau kita lihat bawahnya ini sama, KPK-nya 24. Maka kita jadikan 24. 3/4 itu 4-nya dikalikan 6, maka 3-nya dikalikan 6 menjadi 18. 7/8 sekarang per 24. 8-nya dikali 3, maka 7-nya juga dikali 3 menjadi 21. 5/6 tadi kita sudah punya 20/24, boleh pakai yang tadi. 2/3 juga sudah punya tadi 16/24. Artinya, nah sekarang hati-hati nih, urutan turun artinya dari besar ke kecil. Artinya nomor 1 yang ini nih, ya. Itu adalah 7/8 tadi. Kemudian nomor 2-nya yang ini, 5/6. Kemudian nomor 3-nya itu yang ini, 3/4, dan yang terakhir adalah 2/3. Jadi perlu hati-hati nanti yang ditanya itu akhirnya mana. Biasanya sih sudah dalam bentuk yang paling sederhana.